Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, di mana pada video kali ini admin akan membahas info terkait dengan penyelesaian non ASN ini, atau pengangkatan honorer ya, atau non ASN menjadi P3K, begitu pula tentang CPNS. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kita lihat di sini ada informasi yang penting ya dari Mempan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini informasinya 8 Maret 2025. Coba kita cek bersama-sama. Transformasi rekrutmen dan penataan pegawai non-ASN, bagian agenda transformasi aparatur sipil negara. Penyesuaian jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN merupakan pendukung dari, merupakan katanya pendukung dari 7 agenda transformasi manajemen ASN. Nah, poin pertama dari agenda itu adalah transformasi rekrutmen dan jabatan. Agenda tersebut adalah intisari dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Ini disampaikan oleh Ibu Rini Widiantini selaku Mempan RB pada hari Jumat tanggal 7 Maret. Nah, dalam Undang-Undang ASN tersebut memuat 7 agenda transformasi rekrutmen dan jabatan, kemudahan mobilitas talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, penataan pegawai non-ASN, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan, 6 digitalisasi manajemen ASN, dan yang ketujuh adalah penguatan budaya kerja dan citra institusi. Undang-undang ini memberikan ruang rekrutmen ASN lebih kolaboratif dan fleksibel. Sebelumnya, di sini instansi memiliki penetapan. Jadi instansi memiliki penetapan terkait dengan TMT atau terhitung mulai tanggal masing-masing. Nah, kita tahu teman-teman ya, di daerah A dengan daerah B itu TMC-nya memang beda teman-teman ya, karena SK-nya penyerahan SK dan SPMT-nya juga beda. Nah, dengan adanya penataan ini, pemerintah melalui Kementerian Pan RB dan BKN ingin menyamakan TMT. Nah, ini salah satu, menyamakan TMT. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program yang dilakukan. Jadi intinya yang admin pahami dari paragraf ini teman-teman ya, bahwa beliau itu menginginkan, atau Mempan RB menginginkan, bahwa daerah dari A sampai Z itu TMT-nya sama semua. ASN yang diangkat itu teman-teman ya, tidak ada yang mengatakan di sini 1 April terus daerah sana itu 30 April dan seterusnya. Ini ingin disamakan. Tujuannya adalah agar pengangkatan ASN selaras secara nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas yang dilakukan. Nah, transformasi rekrutmen ASN dirancang untuk menjawab tantangan organisasi yang harus lincah dan kolaboratif melalui sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel, guna mendapatkan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas. Sedangkan terkait dengan transformasi penataan pegawai non-ASN, nah ini transformasi penataan pegawai non-ASN diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penataan pegawai non-ASN yang telah terjadi sejak tahun 2005. Wow, luar biasa ya. Ada 4 prinsip penataan pegawai non-ASN, yakni menghindari PHK massal, tidak mengurangi pendapatan pegawai non-ASN saat ini, menghindari pembengkakan anggaran, serta menjalin penataan sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana kesepakatan bersama pemerintah dengan DPR RI bahwa penataan dilakukan terhadap pegawai non-ASN yang tercatat dalam database BKN. Selanjutnya, terkait agenda transformasi, kemudahan mobilitas talenta nasional, penyesuaian jadwal, ini juga tak lepas daripada redistribusi ASN untuk daerah atau sektor yang membutuhkan kompetensi tertentu. Hal ini juga selaras dengan penyesuaian penataan ASN untuk mendukung program prioritas nasional saat ini. Jadi ini salah satu
alasan teman-teman ya, alasan kenapa penataan ini molor. Kalau CPNS itu ke Oktober 2025, kalau yang P3K itu ada ke bulan Maret ya. Nah teman-teman pastinya sudah baca, sudah ada suratnya keluar sebenarnya. Nah selanjutnya masih ada informasi yang tidak kalah menarik dari ini. Nah selanjutnya pernyataan terbaru Menteri Rini soal pengangkatan P3K 2024 dan CPNS. Tiga alasan coba kita lihat. Nah kalau tadi kita lihat ada beberapa ya. Nah kita lihat di sini penjelasannya secara detail. Kementerian Pan-RB memutuskan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja serentak. Serentak teman-teman ya. Ini 1 Maret 2026. Ingat 2026. Adapun pengangkatan CPNS formasi 2024-nya itu dijadwalkan serentak pada 1 Oktober 2025. Nah, para honor yang sudah lulus seleksi P3K tahap 1 bereaksi keras atas keputusan tersebut, yang juga menjadi kesimpulan Raker Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB Rini Widiantini dan Kepala BKN Arif Syudan. Sejumlah para honor berencana menggelar aksi demonstrasi untuk menolak molornya pengangkatan P3K formasi 2024 tersebut. Ini luar biasa teman-teman ya. Ini rekrutmennya 2024 tapi diangkatnya pada 2026. Ini sepertinya pertama kali terjadi teman-teman ya. Nah merespon perkembangan yang ada, Menteri Pan-RB Ibu Rini menyampaikan pernyataan baru. Dia mengatakan penyesuaian jadwal pengangkatan ASN yaitu CPNS dan P3K dilakukan berdasarkan keputusan bersama dan Komisi 2 DPR RI pada RDP 5 Maret yang lalu. Nah kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Nah, Menteri Kelahiran 29 Mei 1965 itu menjelaskan alasan mengenai waktu pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Alasannya. Oke, kita coba lihat apakah sama dengan yang tadi. Nah, dari pernyataannya setidaknya bisa dipilah menjadi beberapa poin alasan. Pertama, Ibu Rini mengatakan bahwa data tentang formasi, jabatan, dan penempatan membutuhkan penyelarasan lebih lanjut. Oke. Yang kedua, Ibu Rini menyatakan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan KASN. Yang ketiga, Rini mengungkapkan selama ini TMT-nya pengangkatannya tidak sama. Nah, ini juga disampaikan ya. Masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Nah, Kemenpan RB dan BKN ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan CPNS 1 Oktober dan P3K-nya itu tahap 1 maupun tahap 2 1 Maret. Jadi yang ikut tes yang sudah lulus ya di tahap 1 maupun yang nantinya tahap 2 ya itu sama-sama nanti terima SK-nya dan TMT-nya disamakan. Nah, dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan roadmap pengangkatan serentak CSN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan disuruh peserta seleksi dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini mengikuti proses yang tahap 2 ya. Nah, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi. Jadi kalau misalnya teman-teman mengatakan mungkin ini karena efisiensi anggaran, nah di sini sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa kebijakan tersebut yang dikeluarkan dipastikan bahwa bukan termasuk daripada anggaran yang mengalami efisiensi. Nah, Kemenpan RB meyakini bahwa anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di database BKN selama proses pengangkatan 2024 telah disediakan oleh instansi masing-masing sebagaimana himbauan Mendagri. Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan baik dari sisi pemerintah maupun DPR. Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan P3K 2024. Jadi ini alasan-alasan yang disampaikan teman-teman ya, dan tadi kita sudah lihat juga langsung dari website resmi Menpan RB. Oke, semoga teman-teman bisa bersabar. Ya, mungkin ini adalah hal yang terbaik menurut pemerintah ya. Nah, meskipun menurut teman-teman semua ini sangat menyedihkan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.